Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, hari ini kita update lagi Bitcoin kita ya. Oke, Bitcoin sekarang lagi konsolidasi, lagi mau mencoba retest all time high kita sebelumnya ya. Kita lihat di sini cukup jelas. Ini dia kemarin sempat week down ke sini, tapi dia naik lagi. Sekarang udah mengalami beberapa kali retest. Kita lihat asal Bitcoin bisa bertahan di atas all time high dia ini, menurut gue ini masih sangat bagus ya. Dia konsolidasi dikit seperti ini, ini benar-benar berarti harga Bitcoin tuh benar-benar kuat. 61.800 ini berarti bisa hold Bitcoin ini ya. Tapi gue lihat di sini di MACD-nya ini ada bearish crossover ya di time frame 4 jam ini. Menurut gue ini kemungkinan memang Bitcoin kelihatannya mau koreksi dulu dikit gitu ya. Kalaupun misalnya koreksi, menurut gua koreksinya masih sangat sehat. Kita udah rally naik begini ya, tapi kalau misalnya terjadi koreksi, misalnya kita koreksi bisa mungkin balik ke sini, ke resisten kita sebelumnya ini 60.000 ini ya, 59.800 di sini ya, yang kita mengalami rejection berkali-kali waktu itu ya, sekaligus menjadi resisten invert head and shoulder kita. Menurut gue ini menjadi salah satu support yang harusnya kuat. Menurut gue mungkin dia akan konsolidasi, Bitcoin ini akan konsolidasi seperti ini lalu breakdown, tapi ini akhirnya akan ngehold ya, ngehold, akhirnya dia naik lagi seperti ini, mencapai target price kita daripada invert head and shoulder gini ya. Menurut gua seperti itu kira-kira skenario nya. Kita lihat aja dalam Bitcoin dalam beberapa hari ke depan, apalagi ini udah mau mendekati weekend. Biasa weekend tuh agak sedikit koreksi ya, sampai hari Senin tuh biasa koreksinya. Dan kita lihat mungkin pergerakan harga ini bisa terjadi ya. Dan kita lihat sebelumnya ini resisten Fibonacci ini ternyata juga di respect oleh Bitcoin, dia mengalami rejection di sini ya. Gak apa-apa, dia rejection dikit, dia retest ini beberapa kali, lalu mungkin jebol, lalu akhirnya naik lagi. Menurut gua ini skenario yang sangat mungkin terjadi. Soalnya ini ada rejection cukup besar ya. Kalau ini naik dikit doang, mungkin ini bisa jadi skenario dead cat bounce namanya ya. Ini bounce dikit, akhirnya turun lagi. Menurut gua kemungkinan besar kalau untuk Bitcoin, menurut gua memang turun ya. Ini RSI mungkin juga akan turun, tapi akhir-akhir ujung-ujungnya mungkin bisa aja membentuk bearish bullish divergence ya. Jadi harga naik tapi RSI turun. Menurut gue itu baru momentum berikutnya Bitcoin untuk naik lagi. Kira-kira itu untuk Bitcoin. Kita lihat belum banyak yang bisa kita baca dari sini, tapi menurut gue ini kemungkinan cenderung harga akan melemah sedikit ya untuk Bitcoin. Oke, untuk Ethereum juga menurut gua sama, meskipun ini udah mencapai target kita ya, ngomong-ngomong ya, ini pas ya, kurang lebih ya, kita lihat ini ya, ini target kita, ini candle kita sempat sentuh langsung turun gitu ya, ini bagus gitu ya, berarti ini pola prediksi kita cukup tepat ya. Kita udah boleh hapus ini berarti Ethereum dalam jangka waktu dekat ini menurut gua dia akan koreksi dulu. Kenapa? Karena gua melihat ada bearish divergence di sini ya, cukup dekat ini. Ini harga naik cukup tajam ya, tapi ini RSI-nya malah melemah gitu ya. Ya kan, ini candle hijaunya di sini, ini candlenya di sini, tapi harga naik tapi ini melemah gitu ya. Menurut gua kemungkinan besar Ethereum akan koreksi dulu sebentar ya, koreksi misalnya dia mungkin akan respect ini ya, support resisten ini sebelumnya ini. Menurut gua level ini yang bisa jadi support dia, lalu terakhir support final dia, bukan final tapi support kuat dia adalah di all time high dia sebelumnya ini ya, dia membentuk ascending triangle ini ya. Ini bisa menjadi support dia di sini di 21
98 nih, tapi yang pertama supportnya yang ini, support kecil lah ya istilahnya, karena ini belum banyak teruji, tapi ini bisa menjadi support pertama untuk Ethereum. Tapi menurut gua Ethereum nih so far so good ya, di 2300 ini so far so good. Kalau dia di sini dia bisa bounce lagi naik ke atas, wah dia akan melanjutkan penguatan harganya dia lagi ya, menuju 2500 nih ya. Ini menurut gua kemungkinan besar akan tercapai ya, kemungkinan besar banget. Jadi kalau holder Ethereum sih menurut gua santai aja, nggak perlu jual, nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal tunggu aja ya. Misalnya dia lari ke sini, mungkin dia akan ketemu dengan ini, supportingnya bisa berlanjut terus kan ya. Ini supportingnya bisa berlanjut kayak begini. Ini gue perbaiki dikit ya. Nah ini kan support bisa berlanjut ya. Jadi misalnya gak harus sampai ke sini, misalnya dia turun sampai sini ya masih nggak masalah menurut gua gitu ya. Ya itu untuk Ethereum. Koin mana lagi yang perlu kita bahas? Oke, gue membahas BNB dikit untuk sebagai dokumentasi pribadi gue aja ya. Ini kadang-kadang gue mau masuk lagi BNB agak bingung mau di mana ya. Sebenarnya target price kita tetap sama ya di 787 ini ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang udah ketinggalan mau masuk lagi, kira-kira mau masuk di posisi berapa gitu ya. Tapi kalau menurut gue kita bisa tarik Fibonacci ini. Nah kalau dari Fibonacci ini, Fibonacci mensuggest kita untuk masuk di antara dua ini ya, 482 ini dan 433 ini. Kedengarannya jauh ya, tapi sebenarnya ini cocok dengan moving average 20 hari kita ini ya. Kita lihat ya di sebelum-sebelumnya pas si BNB lagi rally gila-gilaan naik ini ya, yang candle besar ini, besar sekali ini kan. Kalau kita dulu kita pikir juga, wah ini masa BNB koreksi sampai 20 moving average lagi ya, apa mungkin gitu ya. Tapi ternyata beneran terjadi gitu ya, dia pick up terus akhirnya balik lagi ke support 20 moving average gitu ya. Biasanya untuk trader-trader EMA 20 ini menjadi support ya, EMA 20 di time frame harian maksud gua. Nah juga yang bisa di support kan, nanti ini IMA ini kan dia akan naik ya, dia akan naik sering berjalannya waktu, dia akan naik kira-kira seperti ini IMA ini. Nah menurut gue ini cocok dengan Fibonacci kita 482 dan 433 ini menurut gue cocok, ini bisa menjadi support kuat untuk BNB. Dan target jangka pendek untuk BNB juga masih sama ya di 487 ini ya, atau 800 lah ya kita anggap ya, masih sangat make sense ya. Kira-kira itu untuk BNB yang perlu kita notice, 482 dan 455 nih, ini di support box untuk BNB. Oke, satu lagi koin yang mau gue bahas, koin XRP ya. Kita bahas koin XRP. XRP ini kan koin bagus ya, kita tahu ya. All time high XRP itu di $3 kalau nggak salah ya. Coba gue cek sebentar ya. XRP itu, nah ini ya tahun 2018 ini all time high dia itu ya bener lah sekitar $3 gitu ya, sekitar $3. 3,84 malah ya, luar biasa. XRP ini all time high-nya 3,84. Oke, karena ini kan belum all time high ya, kita lalu XRP itu sempat kena kasus, masih kena kasus SEC itu ya. Tapi menurut gua tetap XRP ini terlalu murah. Ini koin lawas ya, rank 4 ya, nggak main-main, ini ranking nomor 4 sedunia ya. Daripada Doge mendingan koin ini ya, jelas banget ya. XRP meskipun kena kasus, menurut gue itu paling permainan politik doang, dan ini potensinya masih bagus ya, hampir $4 ya teman-teman. Kalau menurut gue mau akumulasi XRP boleh banget. Kita cari dulu supportnya, pertama udah pasti all time high sebelumnya ya, seperti biasa. Bukan all time high sebelumnya, maksudnya di week yang ini ya. Ini pas dengan candle yang ini ya, ini bisa kita jadiin support.
Lalu kita tarik aja Fibonacci sederhana ya, Fibonacci sederhana seperti ini. Nah udah, kita langsung dapat support kita ya, yaitu sorry sebentar, kayaknya ini bagusnya tariknya dari sini aja, dari sini deh, dari sini deh. Ya kita langsung dapat support kita yaitu di 0, yang pertama ini ya 1,5, dan lalu ini 1,4 lah kira-kira ya. Ini menjadi support box menurut gua untuk XRP, atau teman-teman mau lebih rendah lagi ya bisa di sini juga nih di 1,2 ini. Ingat di EMA 20 ya, garis merah ini ya. Menurut gua ini menjadi support untuk XRP. Nanti EMA-nya naik sering berjalannya waktu, misalnya kita bisa mencoba menjaring XRP di level-level ini ya. Selamat mencoba untuk menjaring, siapa tahu bisa dapat ya. Menurut gua ini udah agak overextended, menurut gua kemungkinan besar XRP ini mau turun lagi dulu ya. Kenapa kemarin bisa extended banget begitu ya? Sebenarnya kalau di technical udah ada bocorannya ya, udah ada bocorannya. Sebenarnya kemarin gue mau bahas tapi gue mau bahas kelupaan mulu. Kita lihat ya, kalau di XRP kemarin tuh dia udah membentuk pola bull pennant ya, bull pennant. Kita lihat ini jelas sekali ya, bull pennant gitu ya. Ini pola bull pennant meskipun nggak terlalu bagus, tapi ini pola bull pennant. Nah, kita copy pas ya, pas banget ini ya. Lalu dia membentuk pola bull pennant kedua. Kita lihat ya, makanya harganya pump gila-gilaan gara-gara dia membentuk bull pennant ini 2 kali gitu loh ya kan. Kita lihat ini bull pennant lagi ya, breakout lagi si bull pennant itu, dan hasilnya kurang lebih pas juga ya. Kita lihat bull pennant ini ketemu di sini, baru akhirnya dia konsolidasi lagi. Nah gua rasa harusnya dia nggak membentuk bull pennant ketiga gitu ya. Kalau membentuk bull pennant ketiga sih ngeri juga gitu, tapi menurut gua karena udah naik cukup tinggi, mungkin udah waktunya konsolidasi dulu sedikit atau koreksi dikit untuk XRP. Kita lihat ini udah cross down ya. Tadi kalau nggak salah di one day aku juga melihat ada divergence ya. Nah ini kita lihat jelas banget ini divergence, wah luar biasa, dan harganya naik tapi ya rasanya turun ya. Kita lihat bearish divergence ini jelas banget ya. Menurut gua teman-teman kalau mau bener-bener aman boleh ambilnya di sini ya, di 1,21 ini. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, better safe than sorry gitu istilahnya ya, nggak apa-apa. Menurut gua XRP kalau bisa dapet di sini udah bener-bener hold aja gitu ya. Ini potensi XRP menurut gua bagus banget untuk kedepannya, kira-kira kayak begitu. Lalu untuk Binance, oh ya untuk Binance gue mau buka posisi long ya, coba ya di sesuai analisa kita tadi, kembali ke analisa kita tadi. Nah kita bisa ambil long di 59.800 ya, kita coba aja ya, kita coba aja buka long di 59.800 ya, leverage 5 aja ya, benar. Oke, nggak usah banyak-banyak, 80-an dolar aja cukup. Nanti kalau turun lagi baru atau tambahin dikit deh ya. Oke, udah masuk posisi long kita. Oh nge-lag nih, nge-lag. Refresh. Wah nge-lag ini, nge-lag. Kadang-kadang Binance tuh suka begitu ya, Binance desktop tuh nggak tahu kenapa kayak gitu. Nggak tahu teman-teman kalau pakai Binance di rumah kayak gitu nggak ya, apa gue punya doang gitu ya. Nah udah ya, kita udah masuk posisi long di sini ya, di 59.800. Lalu ada lagi long di 58.200 ini untuk menjaga kalau dia white down lagi turun ke bawah sini, karena di sini juga ada support ya. Kita bisa lihat di sini ada support, kalau dia turun lagi sampai sini ya ini juga ada support lagi. Ini posisi yang bagus buat ambil kita long lagi ya. Lalu sini ada support lagi, kita lihat kan jelas banget di sini ada support.
Kira-kira kayak gitu cara gue untuk main futures, meskipun dari kemarin belum dapet ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, karena future itu berbahaya. Yang penting kita udah hold Bitcoin, kita udah hold Ethereum, altcoin yang lain. Menurut gue ya nggak ada masalah lah, main sabar aja, main safe gitu ya. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, comment, dan subscribe, di share ke teman-temannya supaya channel ini bisa makin berkembang, boleh semakin berguna bagi orang-orang. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.